Abdurrahman, dan selamat datang Bapak Mentor Pak Ikhlas SAG. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin selaku coach dan Ibu Dr. Ada Novalina MM selaku penguji. Dan seluruh unsur ujian sudah lengkap, maka saya persilahkan kepada Pak untuk memimpin jalannya skenario ujian. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Mentor, Pak Ikhlas SAG, terima kasih atas waktu dan pendampingan selama aktualisasi di tempat kerja, di sekolah. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji. Yang saya banggakan Pak Abdul Rahman SPD, kami persilakan untuk mempresentasikan bukti fisik kegiatan inti dan terkait dengan aneka. Kami persilakan Pak Rahman. Ya Pak, terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Yang pertama-tama saya mengucapkan yang terhormat kepada Ibu Penguji Dr. Anda Novalina MM. Yang kedua Bapak Insinyur Dr. Ahmad Yamin MA selaku coach. Yang terhormat Bapak Ikhlas SAG selaku mentor saya. Yang terhormat Bapak Ahmad Hidayat sebagai host. Terima kasih, saya share screen dulu Pak. Sudah terlihat Pak? Masih proses, oke sudah. Ya. Jadi judul aktualisasi saya adalah efektivitas penerapan metode guided inquiry untuk meningkatkan pengetahuan siswa kelas 5 dengan menggunakan alat peraga dari bahan sederhana pada mata pelajaran IPA di SDN 12 Banawa. Adapun isunya ini Pak, gagasannya. Langsung ke langsung ke kegiatan inti. Ya. Jadi saya langsung ke kegiatan intinya, di mana tahapan kegiatan inti ini adalah menyajikan materi dengan menggunakan metode guided inquiry. Perlu saya jelaskan di sini bahwa metode guided inquiry ini adalah merupakan sebuah metode di mana siswa menemukan sendiri konsep-konsep pengetahuan dari proses pembelajaran, di mana guru bertindak sebagai pembimbing atau pengarah dalam proses pembelajaran di sini. Nah, kemarin di kegiatan aktualisasi saya ini dalam proses pembelajarannya saya punya 3 kegiatan Pak. Kebetulan saya mengambil materi tentang organ pernapasan pada manusia. Jadi saya telah juga men-share ke akun YouTube saya. Di sini ada 3 video kegiatan, bisa disaksikan di channel YouTube-nya nanti. Kemudian kegiatan yang pertama kemarin adalah siswa membuat model organ pernapasan manusia dari bahan dan alat sederhana yang ditemukan di sekitar. Langsung diperagakan Pak. Oh iya. Kebetulan saya bawa sendiri Pak alat peraganya, salah satu alat peraganya. Ya. Jadi saya jelaskan di sini bahwa pada proses pembelajaran kemarin, ketika siswa membuat alat peraganya, hasilnya seperti ini Pak. Bisa terlihat Pak? Iya bisa. Ya. Jadi ketika ibu Kaban. Oh ya. Jadi ketika kita menjelaskan ini, kita analogikan sebagai selang kedua ini kita analogikan sebagai hidung. Nah, kemudian tutup botol ini kita analogikan sebagai tenggorokan. Kemudian balon besar ini dalam ini kita analogikan sebagai paru-paru. Kemudian balon di bawah ini kita analogikan sebagai diafragma. Jadi kegiatan pertama kemarin itu siswa mengenal dulu tentang alat-alat organ pernapasan pada manusia. Kemudian di kegiatan kedua kemarin, siswa telah mampu menjelaskan mekanisme atau cara kerja organ pernapasan pada manusia melalui alat peraga ini. Jadi saya dapat jelaskan kembali, Bu. Jadi cara kerja dari mekanisme organ pernapasan manusia itu adalah ketika
manusia menghirup napas, maka yang pertama itu adalah diafragma akan berkontraksi. Diafragma akan berkontraksi seperti ini, kemudian udara masuk melalui hidung, disalurkan melalui tenggorokan, dan paru-paru akan mengembang. Ya, paru-paru akan mengembang karena tekanan udara dari luar lebih besar daripada tekanan udara di dalam paru-paru, sehingga udara masuk dan paru-paru akan mengembang. Begitupun sebaliknya ketika manusia menghembuskan napas, diafragma yang tadinya berkontraksi ini akan menyusut dan paru-paru pun akan mengempis karena udara keluar. Tekanan udara dari dalam lebih kecil daripada tekanan udara dari luar. Jadi sehingga udara keluar melalui lubang hidung ini. Nah, kegiatan ketiga kemarin saya mengajak anak-anak untuk membuat alat peraga tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, kemarin juga itu saya menjelaskan tentang bahaya merokok. Bahaya merokok. Jadi alat peraganya kemarin itu saya buat seperti ini, hampir seperti ini, tapi saya taruh rokok di atas ini, Pak. Jadi saya bakar rokok itu, kemudian saya isi air, kemudian siswa isi air, kemudian saya arahkan untuk melaksanakan tahapan-tahapan kegiatannya di mana ada lakban di bawah itu, kemudian dia buka, air itu keluar dan botol itu terpenuhi dengan asap. Setelah asap itu penuh, saya membimbing siswa untuk mengajak mereka untuk menutup tutup botol ini dengan tisu. Kemudian dia tekan-tekan seperti ini. Nah, setelah itu tisu itu dibuka dan akhirnya terbukti bahwa kandungan di dalam rokok itu berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai macam penyakit, contohnya saja kanker, impotensi, dan gangguan kehamilan. Jadi tisu yang tadinya berwarna putih itu terpenuhi dengan noda warna kuning seperti itu. Ya, jadi adapun keterkaitan substansi mata pelatihan dari kegiatan saya kemarin ini adalah tanggung jawab. Dari tanggung jawab ini saya bisa menjelaskan bahwa bentuk tanggung jawab saya bahwa kegiatan ini sudah terlaksana dari tahapan pertama sampai tahapan ke-6 dari evaluasi. Kemudian kejelasan di sini bahwa sebelum saya melaksanakan pembelajaran, saya jelaskan dulu tahapan-tahapan yang harus dilalui siswa, yang harus dikerjakan siswa pada metode Gayat Inquiry. Kebetulan metode ini ada mengandung tahapan yang pertama adalah orientasi, kemudian merumuskan masalah, kemudian mengajukan hipotesis, kemudian mengumpulkan data dan mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi tergambar melalui akuntabilitas kejelasan di sini. Kemudian transparansi. Transparansi di sini adalah kita sebagai guru dan siswa harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi. Di mana ketika kita memancing siswa bertanya, mereka harus berani bertanya dan siswa menjawab. Begitupun sebaliknya, ketika guru bertanya, siswa harus bisa menjawab semampu mereka. Kemudian konsistensi, jadi konsistensi saya di sini untuk terus mengembangkan pengetahuan saya, untuk mengajar, membimbing, mengarahkan anak didik saya untuk meningkatkan kecerdasan mereka. Kemudian nasionalisme. Di sini pada tahapan pertama kemarin, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran, ada kegiatan berdoa bersama. Jadi pada kegiatan ini tentunya kita menghadirkan Tuhan dalam setiap aktivitas kita. Kemudian ada persatuan di mana di sini sebelum juga masuk inti pembelajaran kemarin, saya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu-lagu nasional supaya dia selalu mengingat sejarah seperti itu, Pak. Jadi kerakyatan juga di sini, di mana pada proses pembelajaran ini bukan hanya siswa yang bertindak sebagai pelaku utama, jadi guru juga ada komunikasi dua arah yang terjalin antara guru dan siswa seperti itu. Kemudian etika publik, dalam penyampaian materi atau penjelasan saya sampaikan dengan penuh dengan sopan santun, kelembutan, karena guru di sini adalah sebagai model yang harus ditiru dan digugu oleh siswa. Kemudian komitmen mutu, efektivitas di sini adalah pada proses pembelajaran kemarin siswa terlihat antusias, santai dalam melaksanakan proses pembelajaran karena terbukti bahwa siswa lebih senang mengajar ketika mereka yang terlibat sendiri, mereka yang bekerja sendiri dan berkolaborasi dengan temannya sesuai dengan arahan kurikulum 2013 juga bahwa siswa dituntut untuk menemukan sendiri. Kemudian efisien di sini bahwa alat peraga yang jadi kemarin itu
dibuat dari bahan dan alat sederhana, jadi mudah ditemukan dan tidak memakan biaya yang cukup banyak. Kemudian inovatif di sini bahwa metode guided inquiry ini adalah salah satu metode yang inovatif, inovasi, karena bukan hanya siswa yang menemukan sendiri, tapi di dalamnya juga terjadi feedback atau komunikasi, baik itu antara guru dan siswa maupun antara siswa dengan siswa itu sendiri. Kemudian mutu pendidikan, mutu di sini adalah tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan di instansi sekolah saya, utamanya pada pengetahuan siswa di mata pelajaran IPA. Kemudian anti korupsi, ada nilai kerja keras dan kepedulian. Perlu saya ceritakan sedikit di sini bahwa pada proses pembelajaran kemarin, ketika saya hadir di sekolah, Pak, pagi-pagi, Bu, jam 7, ada beberapa anak-anak yang ternyata belum datang ke sekolah. Karena saya tidak bisa juga menyalahkan, karena pada saat proses pembelajaran kemarin itu bertepatan dengan hari libur siswa. Nah, bentuk kerja keras saya kemarin di sini, saya pergi menjemput siswa ke rumah-rumahnya, kemudian saya bawa ke sekolah, saya kumpulkan supaya proses pembelajaran ini bisa berlangsung. Seperti itu. Kemudian kegiatan kelima, ini adalah merupakan kegiatan tambahan saya, saran dari Ibu penguji kemarin, bahwa buat alat peraga tambahan dari bahan sederhana sebagai penunjang pembelajaran selanjutnya. Nah, alhamdulillah kemarin di sela-sela waktu mengajar saya pada tanggal 12, karena tanggal 12 itu adalah awal dari semester baru kemarin, di sela-sela waktu mengajar saya manfaatkan untuk membuat alat peraga tambahan. Nah, perlu saya jelaskan di sini bahwa di kelas 5 itu ada 9 tema. Ada 9 tema untuk 2 semester. Jadi alhamdulillah juga saya buat ke-9 alat peraga itu, Pak, untuk mewakili ke-9 tema ini. Jadi di sini bisa terlihat pada gambar alat peraga pada tema 1 ada alat gerak manusia dan hewan. Kemudian alat peraga organ pencernaan pada manusia ada di tema 3. Alat peraga organ peredaran darah pada manusia ada di tema 4. Alat peraga jaring-jaring pada suatu ekosistem ada di tema 5. Kemudian alat peraga perpindahan kalor ada di tema 6. Alat peraga pengaruh kalor banda ada pada tema 7. Alat peraga siklus air ada di tema 8, dan alat peraga sifat-sifat campuran ada pada tema 9. Dan bukti fisiknya ada juga saya bawa yang kecil-kecil, Bu, bisa dilihat seperti ini di layar. Ini adalah alat peraga organ pencernaan pada manusia. Kemudian ini adalah alat peraga organ gerak manusia dan hewan. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian setelah proses pembelajaran kemarin, saya juga meminta testimoni dari siswa untuk menjelaskan apa-apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran kemarin. Mengungkapkan apa-apa pengetahuan yang mereka dapatkan, dan juga saya setelah men-share di akun YouTube saya, bisa disaksikan di akun YouTube saya. Ya, kemudian saya beralih ke kesimpulan. Pada pelaksanaan aktualisasi kemarin, kegiatan yang penting karena pada tahapan ini dilakukan penerapan nilai-nilai dasar ASN, baik itu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta anti korupsi, sehingga membentuk ASN yang profesional dan berkarakter, sehingga penulis dapat menerapkan semua pengetahuan yang telah diterima pada Latsar, sehingga dapat berimplikasi positif terhadap sikap dan perilaku penulis dalam bekerja. Nah, setelah melaksanakan proses pembelajaran guide inquiry ini, terjadi peningkatan pengetahuan persentase hasil belajar siswa pada mata pelajaran IPA sebesar 80%. Dengan persentase hasil belajar sebelum menerapkan metode pembelajaran guide inquiry ini, pada saat pretest terdapat 80% peserta didik yang memiliki nilai di bawah KKM, dan 20% mencapai KKM dengan rata-rata nilai yakni 47,5. Sedangkan pada saat post-test tidak ada lagi siswa yang memiliki nilai di bawah KKM. Oke, cukup ya, Rahman. Udah cukup waktunya. Oke, cukup. Oke, silakan di stop share, Pak Rahman. Oke, terima kasih atas presentasi yang dibawakan oleh Pak Rahman. Berikut kami persilakan yang saya hormati Pak Ikhlas SAG selaku mentor untuk memberikan penjelasan tentang pelaksanaan aktualisasi Saudara Rahman. Kami persilakan Bapak
Pak Ikhlas. Kalau Pak Ikhlas bisa nggak? Bisa. Oke. Oh, ya. Silakan Halo. Pak. Dengar Pak? Oh iya, iya. Baik, terima kasih Pak Coach, Pak Dr. Insinyur Ahmad Yamin MA. Kemudian yang saya hormati Bu Penguji Dr. Anda Novalina MM. Kemudian Pak Host Rahmat Hidayat SAB. Yang sangat saya banggakan peserta latsar kita Pak Abdurrahman SPD. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya untuk memberikan sedikit komentar terhadap apa yang telah dilakukan oleh peserta kita pada saat aktualisasi di pendidikan latihan dasar CPNS ini. Pertama-tama tentunya saya selaku pimpinan sangat mengapresiasi dari kerja selama ini yang dilakukan oleh Pak Abdurrahman dalam mengaktualisasikan rancangan-rancangan yang sebelumnya telah disepakati bersama pada pertemuan sebelumnya. Oleh karenanya, pertama saya menilai di sini ada dua sisi. Pertama bahwa dalam aktualisasi ini, yang saya lihat pertama dari sisi pesertanya atau parahmannya, ini adalah merupakan sebuah inovasi atau karya dari seorang guru untuk meningkatkan pembelajaran dan pemahaman siswa di sekolah kami yang sangat luar biasa sumbangsinya terhadap sekolah. Kenapa? Saya melihat bahwa apa yang dilakukan ini belum ada sebelumnya dilakukan oleh teman-teman di sekolah, namun ketika Pak Rahman untuk berusaha untuk melakukannya, hasilnya sangat memuaskan. Oleh karenanya, ini merupakan nilai tambah buat Pak Rahman itu sendiri. Kemudian kalau saya melihat dari peserta didiknya sebagai objek atau sasaran aktualisasi ini, saya melihat bahwa apa yang dilakukan Pak Abdurrahman ini terhadap siswa kami, ini sangat memberikan efek yang sangat-sangat baik dan positif. Di mana saya melihat bahwasanya murid-murid itu tingkat kerjasamanya dan keaktifan dalam belajar itu sangat-sangat dirasakan peningkatannya. Kenapa? Saya melihat bahwa ketika diberikan tugas, karena saya pantaunya dari luar, ketika diberikan tugas, murid-murid ini pada gembira dengan melaksanakan tugas itu. Kenapa? Karena saya melihat ada kerjasama yang baik di sana, ada komunikasi di sana, kemudian ada harmonisasi antara guru dan siswanya, karena ada komunikasi dua arah. Itu yang saya lihat. Kemudian dalam kegiatan aktualisasi ini, saya sangat berharap penuh kepada Saudara Pak Abdurrahman, kiranya bahwa inovasi-inovasi yang dilakukan selama ini dalam tahapan aktualisasi ini bisa ditingkatkan di luar aktualisasi, maksudnya pasca nanti latsar ini akan dilakukan hal-hal yang lebih dari apa yang dilakukan sekarang. Oleh karenanya saya selaku Kepala SDN 12 Banawa mengaturkan terima kasih kepada Ibu Penguji yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada guru kami. Dan kemudian sumbangsi terbanyak juga dilakukan oleh Bapak Coach yang selalu memberikan input terbaik untuk guru kami, sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu sangat luar biasa dampak positifnya kami rasakan. Sehingga saya katakan kepada teman-teman di sekolah kami bahwasanya apa yang dilakukan Pak Rahman ini adalah sebuah kegiatan yang sangat-sangat baik untuk penunjang peningkatan pembelajaran di sekolah kita, khususnya peningkatan pemahaman siswa terhadap apa yang diajarkan. Oleh karenanya, maka ini perlu dicontoh, perlu ditiru, tetapi dalam versi lain. Artinya jangan mencontoh ada yang sudah ada, tetapi buat hal yang baru, berinovasi yang baru untuk pembelajaran kita di sekolah. Oleh karenanya saya sangat mengapresiasi sekali lagi kerja keras dari Pak Rahman selama ini, kemudian kemampuan dan skill yang digunakan cukup luar biasa, cukup mendukung untuk pelaksanaan aktualisasi. Dan yang terakhir sekali,
saya berdoa semoga apa yang didapatkan selama ini, bimbingan baik dari penguji, dari coach dan panitia lainnya, tetap bisa diingat, bisa dilaksanakan pasca pelaksanaan Latsar ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan khususnya kepada Pak Abdurrahman selaku peserta ujian pada pagi hari ini. Sekali lagi saya berdoa kita semua tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas apresiasinya dan harapannya terhadap teman-teman PNS lainnya berbuat sesuatu seperti yang dilakukan oleh Pak Rahman pada saat aktualisasi. Makasih Pak Mentor, Pak Ikhlas. Terima kasih Pak. Untuk kami persilakan yang saya hormati Ibu Dr. Anda Novalina MM selaku penguji untuk memberikan saran masukan dan penyempurnaan aktualisasi Saudara Rahman. Kami persilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Mentor, Bapak Coach, dan yang saya banggakan peserta Latsar kita. Saya tidak ingin menyita waktu kita terlalu lama, sehingga saya hanya sekedar memberikan saran saja, ya, dan menyampaikan pesan saja kepada Pak Rahman untuk sekali lagi ya, habituasinya tidak berhenti sampai di sebulan yang kemarin, tetapi habituasi yang sesungguhnya adalah mulai hari ini sampai dengan di akhir hidup kita, ya. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah melakukan, membiasakan diri terhadap hal-hal yang baik, ya. Lalu yang kedua, tularkan nilai-nilai kebaikan itu dan habituasinya kepada orang-orang di sekitar, ya, supaya kita punya manfaat bagi lingkungan kerja kita. Lalu yang ketiga, tetap kreatif, ya, kreatif dan bisa terus mengenali persoalan-persoalan yang ada di tempat kerjanya, ya, mampu menemukan persoalan-persoalan yang ada terkait dengan pelaksanaan tugasnya, dan carilah ya cara-cara kreatif, cara-cara inovatif untuk menyelesaikan masalah itu. Jadi apa yang kita bekali selama di Latsar ini dipraktekkan. Ini adalah sebagai bekal dasar sesungguhnya kita sebagai seorang PNS pada saat kita melakukan tugas-tugas kita sebagai seorang ASN, ya. Jangan berhenti untuk terus mengaktualisasikan peran dan kedudukan kita sebagai ASN. Jadi bukan hanya sekedar mengaktualisasikan nilai, tapi juga terus mengaktualisasikan peran dan kedudukan ASN. Itu saja, terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kaban atas saran-sarannya. Terima kasih Pak Rahman, berkarya. Terima kasih Pak Mentor atas dukungannya dan apresiasinya, dan Terima kasih Pak. Waktu saya kembalikan ke Pak Rahman. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Novalina MM selaku penguji dan Pak Yamin selaku coach. Selamat kepada Pak Abdurrahman dan terima kasih kepada Pak Ikhlas SAG sudah bersedia mendampingi pelaksanaan ujian kali ini. Dengan berakhirnya ujian ini, maka saya persilahkan kepada Pak Abdurrahman dan Pak Mentor untuk meninggalkan ruangan ujian karena kita akan berganti pada. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Bu. Terima kasih.